Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, semoga kita semua rezekinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memperbaiki keadaan ekonomi kita. Ya, kita bisa makan enak, kita bisa bayar listrik ledeng dan lain-lain. Ya, tidak ada hambatan lagi ya. Semoga rezekinya itu dibuka dari kanan, kiri, depan, belakang, samping, ya atas, bawah itu isinya rezeki semua. Amin ya rabbal alamin. Itu. Nah, di sini saya ingin membahas tentang baru mulai galbay. Itu di grup Facebook Raja Galbay pastinya banyak orang yang baru mulai galbay. Itu saya sadari gitu ya. Seperti ini, kayak foto nggak asing dari aplikasi Samir, salah saya WA tak bales gitu. Ini bukan foto siapa-siapa, ini foto dari Google. Ya, itu bukan teman Anda, bukan saudara Anda gitu. Itu dia nyomot foto dari Google. Oke, jadi abaikan saja. Oke ya. Lalu di sini ada yang tanya, izin tanya KPFC kredit pintar DC lapangannya datang ke alamat KTP apa alamat domisili bank. Alamat domisili dan KTP beda soalnya gitu ya. Nah, kalau menurut saya hadapi saja gitu ya. Bodoh amat mau di domisili, mau di alamat KTP gitu ya. Hadapi atau jangan dihadapi sekalian gitu loh. Sudah lupakan saja, boleh gitu ya. Jadi kalau galbay itu terima saja resikonya, nggak usah mikir DC ini akan datang enggak gitu kan, DC datangnya kemana. Kalau DC datangnya ke rumah domisili, nanti orang-orang yang di sini banyak yang tahu. Tapi kalau ke alamat KTP nanti orang tua pada tahu semua gitu. Jadi ketahuan semua, sudah guys, terima saja. Ya, itu lebih melegakan. Anda terima, Anda bilang ke orang tua Anda atau ke orang yang menanyakan tentang perihal pinjol Anda, "Oh iya, itu teman saya," gitu. Kalau Anda terlalu malu gitu ya, "Itu teman saya ngutang di pinjol," ya biasalah. Gak ada guys yang mempermasalahkan pinjol tahun sekarang itu. Beneran. Ya itu sudah lumrah gitu ya. Nah, ada lagi. Dari Mas ini, ya dia nanya begini, baru mau mulai galbay bang, kalau tagihan segini kira-kira DC lapangan datang nggak ke wilayah Kalsel, Kalimantan Selatan? Waduh, enak ya Kalimantan Selatan ya, pinjol yang ada DC-nya pun seperti Aku Laku, Kredivo dan lain-lain itu 100% kemungkinan tidak datang ya kalau Kalimantan. Oke, nah coba kita lihat galbaynya ya. Di sini dia galbay ada kami 15 juta ya, Aku Laku 1.500.000, Bantu Saku 4 juta, Isi Cash 9.900.000, Finplus 23.700.000. Wih, Finplus ternyata pinjol yang cukup berani ya, memberikan limit yang besar sampai puluhan juta seperti ini ya. Oke, selanjutnya Indosaku 4.100.000, Kredit Pintar 9.700.000, Kredivo 7.900.000, Pinjam Yuk 58.177.000 sekian ya, 360 kredit 7.700.000, pinjam Within 20.900.000, pinjam duit 19.300.000, Watas 54 juta, uang Mi 3 juta, rupiah cepat 1.700.000. Ini kalau di total berapa ya? Ada nih kayaknya di sini ya. Nah, setelah di total itu total hutangnya 241.179.180 ya. Hutang dipinjol sampai 242 juta. Ngeri nggak Bang? Ya kalau untuk awam ngeri. Ya, kalau untuk awamnya ngeri. Tapi kalau untuk para pemain-pemain pinjol yang sekarang sudah pada pensiun, kalau bisa galbay dipinjol itu 2 miliar sekalian. Ya, iya, daripada galbay cuma 1 juta, 2 juta, data sudah busuk gitu ya. Kalau kata legenda-legenda pinjol yang sekarang udah nggak tahu kemana itu, galbay itu sekalian 3 miliar kalau bisa. Karena pinjol itu adalah perusahaan finance terlemah yang ada di Indonesia ini. Ya, dan tidak bisa dipenjara, ya nggak bisa. Ya, mau galbaynya 200 juta, 400 juta, 500 juta, gitu. Ini total 242 juta, gitu ya. Sekarang dia tanyanya begini kan, baru mau mulai galbay. Kalau tagihan segini, kira-kira DC lapangan datang nggak ke wilayah Kalsel gitu ya. Nah, kalau menurut saya, yang namanya galbay itu harus menerima semua resikonya. Oke, kalau kita galbay tidak menerima resikonya, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Ya, pasti akan bayar lagi. Yang namanya tunbai.
tunbai. Jangan tunbai. Tunbai itu apa? Tunda bayar. Ya, nungguin DC lapangan datang. Siapa aja nih yang datang nih? Ya kan, kalau ada DC lapangan datang, dibayar. Gitu ya. Kalau nggak ada DC lapangan yang datang, terus tunbai. Ditunda pembayarannya. Oke? Jadi tetap aja, nanti harta Anda terkuras tetap, mungkin saja hubungan keluarga Anda jadi retak gara-gara hutang pinjol, gitu ya, karena Anda sudah galbay, ya. Bayangkan seperti ini, Anda sudah galbay semua ini, data Anda sudah busuk pastinya ya, data Anda sudah busuk, dan Anda menunda bayar, nungguin DC lapangan yang datang. Nah, bayarnya pakai apa? Wong Anda sudah tidak bisa minjol lagi kok, Anda sudah galbay semuanya, otomatis galbainya pakai jual harta, ya, jual harta, jual motor, jual mobil kalau punya, gade sertifikat atas nama bapaknya ke guru BRI, ya kan, seperti itu. Jadi tunbai, tunda bayar itu sangat-sangat dahsyat sekali kehancurannya. Oke, nah kalau Anda sudah galbay itu harus terima semua resikonya, karena resiko paling pol, ya, saya ulangi, resiko paling pol gagal bayar di pinjol itu masuk slik OJK secara administratifnya. Nah, kalau secara penagihannya itu didatangi DC lapangan. Sudah, dua itu saja. Ya, masa sih Anda sudah besar, Anda sudah gede, sudah dewasa, tidak bisa menghadapi kedua hal tersebut? Ya, gampang ngadepin DC lapangan, masih makan nasi, masih sama-sama manusia. Kecuali pinjolnya beli robot pembunuh, ya, robot assassin gitu dari Cina gitu kan. Anda didatangi robot penagihan, ya kan, lalu Anda bilang nggak ada, Anda langsung dicem gitu. Wah, itu nggak tahu kalau gitu. Nah, tapi kalau sekarang yang nagih Anda itu masih satu daerah dengan Anda, ya, masih satu daerah, masih sama-sama manusia, masih makan nasi. Mereka juga DC-DC itu nggak mau yang namanya punya masalah dengan nasabah. Iya loh, di zaman sekarang siapa orangnya yang pengen punya masalah? Ya, bisa makan aja udah untung. Oke, bisa beli motor, bisa beli mobil sudah untung-untungan, sudah beruntung. Ini punya masalah sama orang, waduh, nanti dulu, ya kan? Nah itu tuh mindsetnya tuh, ya. Kalau didatangi DC lapangan, mereka juga takut sebenarnya sama nasabah. Malahan, malahan bisa jadi Anda dan dia itu ya sama-sama takut pas ketemu itu, gitu ya. Tinggal Anda bilang, mohon maaf mas, tidak ada uang, saya tidak bisa bayar, gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat kolom komentarnya ya. Ada komentar yang sangat menarik sekali seperti ini. Masih miskin aja kah bang? Ya karena galbanya 242 juta gitu ya. Nah, kata pembuatnya ini ya, tambah sengsara ternyata. Ya, 242 juta nggak ada yang jadi apa-apa. Ya, jadi motor 10 nggak ada, ya. Bisa loh Anda galbay 200 ya, punya motor 10 lalu disewa-sewain gitu kan ya, jadi modal usaha gitu kan. Atau Anda beli mobil yang harga 160 juta, Anda jadi Grab taksi gitu kan. Bisa loh. Ya, tapi ini ya pinjol nggak bisa seperti itu. Nggak ada yang bisa seperti itu. Ya, perbandingannya 1 banding 10 juta orang yang bisa jadi barang di pinjol itu. Ya, ada lagi. Sudah dapat apa bang segitu? Dapat gali lubang tutup lubang bang, gitu ya. Rawatan berapa lama bang? 2 tahun. Wah, ya, uangnya nggak jadi apa-apa. Ya, tenang aja bang, tenang aja bang. Ya, karena semuanya pun begitu. Oke, kita tidak usah bersaing. Duit pinjol jadi apa, gitu ya. Ngapain gitu ya? Duit pinjol jadi apa gitu kan? Nggak perlu, karena pinjol itu memang menjebak Anda agar Anda miskin. Ya, Anda udah miskin. Kata siapa Anda miskin? Ya, masih ada surat tanah orang tua Anda. Itu masih laku. 200 juta, 300 juta ke bank atau dijual gitu ya. Makanya galbay itu adalah jalan yang terbaik saat ini. Mari kita selamatkan diri kita masing-masing. Jangan sampai pinjol ini mengalahkan masyarakat Indonesia. Ya, jangan sampai masyarakat Indonesia sengsara karena pinjol. Semoga pemerintah kita yang baru ini, ya, Bapak Presiden Prabowo, lalu
kepala daerahnya itu baru gitu kan, itu bisa mengatasi masalah pinjol di masing-masing daerah. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.